Pada awalnya, hiduplah seorang maharaja yang memerintah di suatu negeri di India Selatan. Ia memerintah dengan didampingi permaisuri dan putrinya. Raja tersebut dibantu oleh seorang panglima perang yang bernama Karo. Pada suatu saat, maharaja ini ingin mengadakan perluasan wilayah ke seberang lautan dan mendirikan kerajaan di sana, di mana ia mengajak semua pasukannya beserta putrinya yang bernama Miansari. Sang putri yang bernama Miansari itu sangat senang mendengar berita tersebut karena ia sedang kasmaran dengan sang panglima perang yang bernama Karo. Selanjutnya, sang maharaja pun membagi kelompok untuk berlayar, di mana Miansari memilih bergabung dengan sang panglima perang yang bernama Karo. Ketika sedang berlayar, tiba-tiba angin ribut dan ombak besar menghantam rombongan kapal, sehingga rombongan Miansari dan maharaja berpisah. Lantas kemudian mereka memilih melarikan diri dengan membawa 2 pasang dayang-dayang dan pengawal. Selanjutnya, Miansari dan Karo tersebut pun memutuskan untuk berjalan lebih jauh lagi ke dalam hutan, yang dimana lama-kelamaan si Karo dan Miansari ini pun akhirnya menikah. Dan dari pernikahan mereka inilah lahirlah 7 orang anak, di mana 6 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 6 anak perempuan, anak pertama yaitu yang bernama Corah, yang kedua Unjuk, yang ketiga Tekang, dan yang keempat ada Girik, yang kelima ada Pagit, dan yang keenam ada Jile. Selanjutnya anak ketujuh yang merupakan anak laki-laki, mereka namakan itu Meherga, yang artinya berharga. Sehingga dari Meherga inilah datangnya Merga atau Marga di suku Karo, di mana Meherga ini menikahi seorang putri Tarlo yang merupakan saudari bungsu putri Miansari yang bernama Cimata. Dari pernikahan Meherga dan Cimata inilah lahir 5 laki-laki yang merupakan 5 induk marga etnis Karo. Anak pertama yaitu Karo-Karo, diberi nama Karo-Karo itu sebagai ganti ingatan apabila nenek moyangnya yang bernama Karo telah tiada. Dan hal ini juga untuk mencegah supaya nama leluhurnya tidak hilang. Marga Karo-Karo ini memiliki beberapa cakupan marga, diantaranya yaitu terlihat pada gambar di atas yang bernama Latif Sitepu, yang merupakan salah satu cabang dari marga Karo-Karo. Anak kedua bernama Ginting. Seperti pada video di atas menunjukkan bahwa seorang tokoh yang bermarga Ginting, yaitu Jamin Ginting yang merupakan salah satu pahlawan nasional Sumatera Utara yang berasal dari suku Karo. Anak ketiga bernama Sembiring. Diberi nama Sembiring atau si hitam karena kulitnya paling hitam di antara saudara-saudaranya. Pada video di atas menunjukkan seorang tokoh yang bernama Guru Patimbus yang bermarga Sembiring Pelawi, yang merupakan tokoh pendiri kota Medan. Marga Sembiring terbagi menjadi 2 golongan, yaitu ada Sembiring Simanbiang yang terdiri dari 4 submarga, yaitu ada Kembaren, Sinulaki, Keloko, dan Sinupayung. Golongan yang kedua yaitu Sembiring Simatangkenbiang yang terdiri dari 15 submarga, yaitu ada Brahmana, Colia, Pandia, Guru Kinayan, Keling, Depari, Pelawi, Bunuaji, Busuk, Meliala, Maha, Muham, Pandebayang, Tekang, dan Sinukapur. Terbaginya marga Sembiring menjadi 2 golongan berawal karena seorang marga Sembiring Keling yang datang ke Aceh, di mana dia mempersembahkan seekor gajah berwarna putih sebagai hadiah untuk Raja Aceh tersebut. Namun ternyata gajah itu sebenarnya dicet menggunakan tepung beras, sehingga pada saat Sembiring Keling ini memberikan seekor gajah tersebut, tiba-tiba hujan turun dan mengguyur badan gajah tersebut, sehingga cat putih itu kemudian luntur dan warna gajah kembali menjadi hitam. Melihat hal tersebut, Raja Aceh pun marah dan merasa ditipu, sehingga si Sembiring Keling ini pun sangat ketakutan dan melarikan diri karena Raja Aceh mengejarnya.
Tidak ada jalan lain sehingga si sembiring keling ini pun melompat ke sungai yang menyebabkan dia hampir tenggelam. Namun seekor anjing datang dan menyelamatkannya. Dia pun akhirnya memegang ekor anjing itu sehingga ia selamat hingga ke daratan. Mulai dari situlah ia bersumpah untuk tidak memakan daging anjing, dan sumpah itu pula lah yang diikuti oleh kelompok sembiring yang berasal dari India. Anak keempat bernama Peranginangin. Diberi nama demikian karena ketika ia lahir, angin berhembus dengan kencang. Pada cuplikan di atas menunjukkan bahwa seorang tokoh yang bernama Kiras Bangun yang merupakan salah satu submerga dari marga Peranginangin. Yang terakhir atau anak kelima diberi nama Tarigan. Pada cuplikan di atas menunjukkan seorang tokoh yang juga bermarga Tarigan yang bernama Tuan Sheikh Sulaiman, di mana ia merupakan tokoh penyebar agama Islam di tanah Karo. Yang pertama yaitu Puang Kalimbubu. Nah, di mana Puang Kalimbubu merupakan sekelompok orang yang berasal dari Kalimbubu, si Kalimbubu. Di mana di dalam video di atas, Kalimbubu ini merupakan tutur tertinggi dalam suku Karo, yang di mana Kalimbubu ini sering disebut dengan Dibatani Idah ataupun Tuhan yang nampak. Maka dari itu posisinya itu Kalimbubu ini harus dihormati baik dalam secara sikap, omongan ataupun tingkah laku. Contohnya bisa kita lihat bahwa kita ambil dalam keluarga sembiring. Nah, di mana si buru sembiring merupakan anak buru di suatu keluarga, maka Kalimbubu sudah pasti yang bermarga sembiring ataupun ayah dan juga saudara laki-laki dari si buru sembiring. Maka yang menjadi Puang Kalimbubu si buru sembiring tersebut, maka Kalimbubu dari ayah ataupun saudara laki-lakinya. Selanjutnya yaitu Kalimbubu. Nah, di mana Kalimbubu ini hampir sama dengan Puang Kalimbubu. Di mana Kalimbubu ini bisa dimaksud yaitu pembawa merga, seperti contoh di atas, yaitu laki-laki seperti ayah saudara laki-laki akan menjadi Kalimbubu dari saudari perempuan ataupun anak perempuan yang ada seperti gambar di atas. Selanjutnya yaitu Sembuya. Nah, di mana yang dimaksud dengan Sembuya ini merupakan bersaudara kandung ataupun sering disebut dengan Cada Beltek di orang Karo, yang dimaksud dengan satu rahim ataupun satu yang melahirkan, dan juga bisa disebut satu ibu. Yang keempat yaitu Senina. Nah, di mana Senina ini merupakan harus memiliki merga ataupun buru yang sama dan memiliki jenis kelamin yang sama seperti cuplikan di atas, memiliki jenis kelamin perempuan dan memiliki buru yang sama. Contohnya sama-sama perempuan dan sama-sama memiliki buru sembiring, ataupun bisa jadi sama-sama pria dan memiliki sama-sama merga sembiring. Yang kelima yaitu Seninas Pemeren. Nah, kita dapat simpulkan bahwa Seninas Pemeren itu bisa kita lihat dalam foto tersebut, di mana Seninas Pemeren merupakan saudara kita yang ibu kita itu bersaudara kandung. Contohnya dalam foto tersebut yaitu anak-anak yang sedang digendong oleh ibunya itu memiliki tutur ataupun sistem kekerabatan yaitu Seninas Pemeren karena ibu mereka yaitu bersaudara kandung. Yang keenam yaitu Seninas Pengalon. Nah, dapat kita lihat dalam gambar tersebut, Seninas Pengalon itu disebut seperti contohnya dalam pesta adat. Nah, yang menjadi ataupun yang memiliki sistem tutur Seninas Pengalon yaitu jika
kalimbubu dari pihak pengantin perempuan dan juga kalimbubu dari pihak laki-laki itu, maka kedua kalimbubu tersebut memiliki tutur ataupun sistem kekerabatan, yaitu selinasi pengalon, karena mereka merupakan kedua kalimbubu dari kedua mempelai pengantin tersebut. Yang ketujuh yaitu anak beru. Nah, di mana anak beru merupakan seseorang yang dimaksud yaitu anak perempuan dalam suatu ataupun dalam satu keluarga. Nah, di mana anak beru ini adalah orang yang tercapek dalam pesta adat, di mana anak beru ini berperan sebagai menyiapkan semua keperluan yang ada di pesta adat. Bukan hanya di pesta adat, melainkan dalam kegiatan-kegiatan apapun. Anak beru inilah yang akan menjadi seorang yang akan menyelesaikan atau menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang terakhir ataupun yang ke-8 yaitu anak beru menteri. Nah, di mana anak beru menteri ini hampir sama dengan anak beru. Yang menjadi perbedaan, anak beru menteri ini di bawah tingkatan dari anak beru, di mana pekerjaan mereka sama-sama sangat dipentingkan dalam pesta adat ataupun kegiatan-kegiatan, di mana anak beru dan juga anak beru menteri ini sama-sama memiliki pekerjaan untuk menyiapkan semua yang diperlukan dalam pesta adat ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si kalimbubu. Maka dari itu, contohnya anak beru menteri yaitu anaknya dari si anak beru. Maka anak dari si anak beru ini sering disebut dengan anak beru menteri atau pembantu pekerjaan si anak beru. Nah, selanjutnya itu di sini membahas tentang Rakut Sitelu. Dapat kita lihat di dalam cuplikan video di atas, Rakut Sitelu ini adalah salah satu unsur yang ada dalam konsep sangkep ngeluh pada masyarakat Karo, yang mempunyai fungsi untuk menentukan kedudukan seseorang dalam bersosial dan berbudaya. Nah, jadi sangkap ngeluh ini masuk ke dalam 3 kategori, yaitu sembuya, kalimbubu, dan anak beru. Hal inilah yang menandakan bahwa orang Karo memiliki hubungan emosional secara praktik, budaya, dan fungsi sosialnya. Jadi dapat disimpulkan Rakut Sitelu ini digunakan pada pesta adat istiadat dalam suku Karo. Misalnya itu seperti pernikahan, memasuki rumah baru, membuka nama kampung, acara duka, dan lain sebagainya. Seperti video yang di atas sebagai contoh pesta pernikahan yang digunakan pada Rakut Sitelu. Nah, jadi karena Rakut Sitelu ini terbagi menjadi 3 bagian, di sini saya akan membahas yang pertama itu kalimbubu. Kalimbubu ini disebut sebagai Dibata Niidah atau Tuhan yang kelihatan. Nah, jadi kalimbubu ini sebagai Tuhan kelihatan karena tugas mereka sangat berperan penting dalam adat istiadat di masyarakat Karo, karena mereka diidentik sebagai penasihat dalam peradatan suku Karo. Dapat kita lihat seperti video di atas yang dimana kalimbubu memberikan nasihat kepada kedua pengantin. Maka dari itulah kalimbubu ini sangat disegani karena sikapnya yang bijaksana yang membawa kedamaian di tengah-tengah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang kedua itu ada sembuya. Sembuya adalah tuan rumah yang melaksanakan pesta, yang dimana mereka memiliki fungsi dan peran bertanggung jawab dalam berlangsungnya adat istiadat yang dilakukan. Adapun peran kalimbubu pada pesta adat istiadat adalah mereka harus bersikap peduli karena agar bisa menjunjung tinggi tali persaudaraan, karena merekalah keluarga yang bertanggung jawab atas berlangsungnya adat istiadat yang dilakukan. Yang terakhir ialah anak beru.
yang dimana anak beru ini memiliki fungsi persiapan saat berlangsungnya adat istiadat di dalam pesta. Seperti peran yang penting yang dilakukan oleh anak beru adalah mengundang kerabat sebelum hari H pernikahan, mempersiapkan bahan makanan, dan bertanggung jawab penuh dari awal sampai akhir dalam adat istiadat di sebuah acara.